pertama tadi kita komentari pendidikan dulu. Kang Rahmat, pendidikannya baik misalnya kan. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya nggak ada, kalau nggak ada industri yang masuk, walaupun orang pada pintar-pintar nggak bisa kerja juga. Iya. Jadi memang masalah pendidikan itu dengan pengangguran memang saling berkaitan. Ya. Kita dorong kualitas pendidikannya, keahliannya, tapi pertumbuhan ekonomi, investasi juga harus kita jaga supaya ada investasi masuk. Ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Saya hari ini ingin ngobrol bersama Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Pak Dede Rohana. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, Pak ya. Sibuk sekali. Kegiatan cukup banyak nih di hari-hari ini, di minggu-minggu ini. Tapi alhamdulillah masih bisa nyempetin nih kita diskusi. Makasih banyak, Pak, atas waktunya. Kita ketemu lagi ngobrol di Gaspol, Pak. Gaspol, ya. Pak, Provinsi Banten bentar lagi ulang tahun. 22. Nah, saya ingin tanya-tanya nih. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial kan ada di Komisi 5. Ya. Di usia yang ke-20 tahun ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Kebetulan saya baru sekitar 6 bulanan ya diamanati jadi Sekretaris Komisi 5. Jadi kita sudah mendalami dalam 6 bulan ini potret-potret pendidikan, dunia pendidikan maupun kesehatan dan sosial, termasuk Kesra ya, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, mitra di Komisi 5. Memang di usia 22 tahun ini bukan usia yang sebentar ya, kalau ibarat anak sudah hampir beranjak, bukan hampir beranjak, sudah dewasa ya gitu. Cuman memang PR kita harus kita akuin, PR pemerintah Provinsi Banten ya, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan masih perlu banyak dikejar. Misalnya kita kasih contoh pendidikan. Pendidikan memang gratis, dari kewenangan kita SMA, SMK ya. Tapi jangan salah, banyak pendidikan swasta yang tidak tersentuh anggarannya, tidak tersentuh oleh pembangunan oleh Provinsi Banten ya. Beberapa swasta yang dia bonafid memang nggak perlu bantuan pemerintah lagi. Tapi peran serta sekolah swasta yang hampir 30% lebih itu dia termarginalkan. Dia mendapatkan siswa yang, mohon maaf tanda kutip, misalnya sisa-sisa ya, atau buangan, sedangkan di sisi lain memang fasilitas mereka juga apa adanya yang memang harus didorong, harus dibantu oleh pemerintah provinsi selaku kewenangannya gitu ya. Nah, sedangkan mereka juga sama masyarakat Banten yang perlu kita fasilitasi. Makanya kemarin kita menyampaikan gagasan bahwa bukan lagi kita menyediakan sekolahnya, tapi bagaimana kita sekolah dimanapun siswa itu, masyarakat Banten itu mendapatkan fasilitas yang sama. Gitu. Terus di dunia kesehatan misalnya, kita juga harus lihat ke bawah. Ternyata dunia kesehatan kita memang masih, taraf kesehatan masih rendah. BAB sembarangan masih banyak di kita, gizi buruk ya atau stunting masih banyak. Penularan penyakit menular juga cukup banyak di Banten. Nah, itu memang tugas-tugas kita bagaimana supaya taraf kesehatan masyarakat itu meningkat. Dengan adanya lahirnya Provinsi Banten itu, tentu harapan masyarakat Banten ingin ada perubahan. Perubahan sudah ada. Artinya sudah ada dari dulu sebelum jadi provinsi, sekarang sudah ada ya perubahan. Tapi PR kita masih banyak. Jadi tidak juga membuat kita puas diri dengan kondisi hari ini ya. Termasuk bansos. Yang kita masih banyak masyarakat Banten yang belum tersentuh. Bansos itu banyak dari pusat. Tapi kita provinsi juga ngasih bantuan. Tapi banyak juga yang tidak tersentuh. Nah, ini mungkin PR kita ke depan buat Provinsi Banten ya. Bentar lagi kita ulang tahun tanggal 4. Ya mudah-mudahan kami selaku Komisi 5 akan coba terus mengelaborasi program-program di dinas mitra kami supaya kebahagiaan masyarakat itu ini kan jadi PR, jadi apa, bahan bercandaan orang juga ya. Jadi tertawaan orang. Ternyata Banten menjadi salah satu provinsi kebahagiaannya paling rendah di Indonesia. Indeks kebahagiaannya rendah. Indeks kebahagiaan rendah ini mitra kami nih Komisi 5 ini. Faktornya apa tuh? Salah satunya itu ya? Iya, salah satunya adalah bagaimana misalnya kan orang hidup itu sandang, papan, pangan. Nah, setelah itu dia baru ke kesehatan, pendidikan ya. Kalau misalnya infrastrukturnya bagus,
mencari pekerjaannya gampang, terus berobatnya gampang, pendidikannya gampang, orang bahagia. Tapi kalau misalnya dia sendiri tidak bisa cari kerjaan, pengangguran kita cukup tinggi kan, Dinas Tenaga Kerja mitra kami juga. Iya betul. Dinas Tenaga Kerja, kami hampir tiap minggu nih menerima laporan-laporan bahwa banyak sekali kasus-kasus perselisihan atau permasalahan di tenaga kerja ya. Nah, itu kita juga panggil juga bagaimana Dinas Tenaga Kerja juga membuka ruang selebar mungkin bagaimana supaya perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan secara terbuka. Karena banyak keluhan-keluhan dari masyarakat dengan adanya calo tenaga kerja. Bahkan ada yang sampai seharga umroh 30 juta, 25 juta. Yang paling kecil 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi ada yang sampai 30 juta. Ini kan keterlaluan. Makanya masyarakat Batam nggak bahagia kira-kira seperti itu. Itu kan kalau ngomongin calo tenaga kerja sempat rame kan? Iya, sempat rame di medsos. Bulan-bulan kemarin. Dan itu sebenarnya ibarat gunung es. Gunung es, ya. Fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang muncul di permukaan 1, 2, dan itu dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi di bawahnya banyak bener calo-calo seperti itu ya, baik dari perusahaan besar sampai ke perusahaan kecil. Maka kemarin kita sidak, kita datang ke perusahaannya, kita panggil orang desa, kita panggil kecamatan, kita panggil juga forum komunikasi kecamatan ya, biar mereka tahu juga bahwa kondisi seperti ini harus kita sama-sama peduli dan kita selesaikan. Kalau dianggap ini selesai sama bagian HRD, ini selesai sama dinas, nggak selesai. Ini harus ada peran aktif dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, termasuk dari forum komunikasi pimpinan, forum pimpinan kecamatan minimal kan, supaya dia ikut monitoring. Jangan sampai ada calo-calo seperti ini. Kasihan. Gaji mereka misalnya 5 juta, harus bayar 20 juta. Berarti kan 4 bulan dia nggak gaji. Apalagi ada yang 30 juta. Ini luar biasa. Bagaimana masyarakat bisa bahagia kalau harus jual beli peluang kerja kan, seperti itu. Dan ini sulit untuk ditertibkan. Karena mungkin ada juga bahasa menurut mereka ya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya juga butuh pekerjaan gitu, tapi dimanfaatkan oleh oknum. Nah, sebenarnya peran serta pemerintah lah yang sangat berperan menurut saya, bagaimana mengguide perusahaan ini agar mau terbuka ketika ada lowongan, ya kan? Gitu, salah satunya melalui program Job Fair. Nah, ini kan sejak COVID ini kan Job Fair sepertinya hilang. Hilang karena pandemi ya. Pandemi. Gitu. Jadi memang kita minta, kan ada wajib lapor namanya. Jadi industri perusahaan tuh ketika mau membuka lapangan pekerjaan, dia harus wajib lapor. Dan itu wajib lapor tiap tahun, secara kontinu dia bangun, dia laporkan. Nah, ketika wajib lapor ada kebutuhan nanti penambahan karyawan dan sebagainya, kita ingin Dinas Tenaga Kerja itu, kabupaten kota ya, maupun provinsi bersinergi, membuka selebar-lebarnya informasi itu. Sekarang kan sudah zaman digital ya. Sampaikan aja di website Dinas Tenaga Kerja, misalnya ada lowongan, silakan buat masyarakat yang memenuhi kriteria, yang berminat untuk kerja. Jangan sampai ada lowongan, diam-diam saja, tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan tidak dipublish ke masyarakat umum. Nah, ini akhirnya terjadilah persekongkolan antara HRD dengan oknum-oknum di sekitar. Misalnya dengan oknum, misalnya dengan oknum di desa misalnya atau lain sebagainya. Karena sebenarnya biasanya seperti itu. Mainannya adalah orang dalam sama oknum desa. Ya. Oknum desa juga kemarin kita panggil juga. Ini kita ingin bagaimana supaya pihak desa juga membuka setransparan mungkin. Prioritas boleh misalnya masyarakat sekitar misalnya berapa persen. Tapi itu juga dibuka selebar-lebarnya. Jangan prioritasnya misalnya masyarakat desa diberikan kewenangan kepada kepala desa, tapi mohon maaf misalnya oknum kepala desa itu misalnya dia yang bermain dan yang masukin ternyata bukan orang desa situ. Dari beberapa luar desa ini kan jadi problem di kita. Kuotanya dimanfaatkan cari cuan. Ini yang nggak bener ya. Betul. Nah, kemarin apa dorongan pas Komisi 5 kunjungan ke sana? Ya, kita dorong pertama dari HRD. Kami minta dari pihak perusahaan ya, jangan sampai ketika ada terindikasi karyawan bermain seperti itu, kita minta tertibkan apakah dia diberhentikan atau sebagainya. Pokoknya kita minta sanksi lah ya, Terus kita minta juga HRD selain memberikan sanksi seperti itu, kita ingin komunikatif. Baik dengan pihak kelurahan. Sebenarnya kan kewajibannya bukan dengan pihak kelurahan, kewajiban dengan Disnaker. Cuma memang ada kewajiban
lokal kira-kira ya. Jadi ada local wisdom yang kira-kira harus menginformasikan. Nah, walaupun sebenarnya bukan kewajiban dia. Itu boleh nggak apa-apa. Yang penting ke Disnaker ada tunaikan, dikomunikasikan juga ke Disnaker misalnya bahwa sekian persen itu kuotanya buat desa sekitar gitu ya. Tinggal di desa ini kita juga panggil desanya, kemarinnya Disnaker kita panggil, Disnaker kita minta informasi itu harus dikawal dan diinformasikan ke masyarakat luas. Termasuk kita minta desanya juga bagaimana tadi menginformasikan ke masyarakat di desa. Alasannya Pak di desa nggak memenuhi kriteria, akhirnya dia mau menggunakan buat warga lain. Ya kalau gitu jangan kuota, maksudnya jangan kuota desa dia dong, gitu kan. Nah ini akhirnya kalau pakai kuota di desa tersebut, ini kan jadi problem. Ada tanda kutip kan ada ya kira-kira bisa dimanfaatkan buat hal-hal yang tidak baik. Tapi kemarin komitmen dari pihak desa juga siap memperbaiki diri, dari pihak Disnaker juga siap untuk mengevaluasi, termasuk dari HRD. Mudah-mudahan menghilangkan sih mungkin susah, tapi minimal meminimalisir memperkecil celah-celah untuk bermain untuk salah-salah tenaga kerja seperti itu. Saya agak kaget juga itu. Iya, itu viral dia di Facebook apa di mana kan dia tuh. Ya Allah, apa itu tulisannya? Masuk kerja aja pakai bahasa Serang ya. Bahasa Serang susah amat ya. Itu. Yang terbaru ada kemarin ditangkap daerah Cikande. Oh iya kemarin saya lihat beritanya. Instagram ramai itu. Iya. Ya, itu makanya tadi saya ibaratkan ini seperti gunung es yang permukaannya kelihatan kecil, di bawah banyak. Dan itu saya juga pernah 6 bulan yang lalu di daerah Cilegon, Ciwandan juga ada. Itu bahkan penipuan dia. Dia salo, dia ngolektif per orang 3 juta, dia buatin ID bed, dia buatin SPK, itu udah penipuan banget. Jadi dia bilang dia bagian dari HRD perusahaan, salah satu perusahaan, dia mengutin sekitar ada 20-30 orang, kalau per orang 3 juta sudah hampir dapat 100 juta deh ya, kalau 30-an lebih. Dan itu pinternya lagi dia punya ID bed perusahaan tersebut, dia bisa bikinin SPK ke orang, jadi yakin orang ketika dia bayar kasih SPK, kasih seragam. Gila mau masuk gimana? Kamu karya ini Pak saya ada SPK-nya SPK bodong, ID bednya bodong, seragamnya juga dia yang buat. Kalau itu udah penipuan itu. Udah ranah hukum. Memang artinya sebenarnya orang sudah terbiasa dengan calo-calo itu, makanya dia percaya. Itu kan, coba kalau nggak biasa ada percaloan, orang nggak percaya menawarkan mau bisa masuk kerja. Tapi karena tadi fenomena itu sudah banyak sekali, akhirnya ketika ada orang yang menawarkan seperti itu, masyarakat percaya. Padahal dia itu penipuan. Gitu. Ini biasanya terjadinya di wilayah yang banyak industri ya. Betul, banyak industri. Cikande ya, Cikande, Tangerang ya. Cuman memang biasanya sebenarnya ya itu untuk tenaga kerja, untuk industri padat karya, karena yang unskill. Jadi orang bisa masuk dari mana saja. Kalau industri-industri yang padat modal, yang high tech, sebenarnya nggak bisa dimainkan kayak gitu. Karena speknya tinggi. Jadi orang ketika mau masuk itu nggak bisa rekomendasi siapapun kalau speknya nggak memenuhi kriteria. Tapi lebih kalau tersistematis ya kalau itu ya. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan yang padat karya, yang semua orang juga bisa kerja, misalnya kan, yang kalau nggak general worker lah, yang pekerjaan gampang, itu memang rentan untuk diperjualbelikan, rentan adanya oknum-oknum calon-calon tenaga kerja karena general worker. Nah, makanya ini menghimbau juga pada masyarakat Banten supaya terhindar, salah satunya ya bekalilah keluarga kita dengan keahlian, dengan pendidikan, supaya nanti mencari pekerjaan tuh tidak lagi harus mengandalkan percaloan. Kalau orang yang punya spesifikasi kan dia bisa masuk kemana saja. Justru biasanya susah nyari orang yang punya spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sampai harus nyari keluar daerah, keluar kota, keluar kabupaten. Karena spek yang dibutuhkan di daerah lokal nggak ada. Seperti itu. Berarti pondasinya adalah pendidikan. Nah, makanya kita dorong. Kita dari awal tahun kemarin, sebenarnya ini informasi dari Komisi 5 memang sudah dari tahun-tahun lalu ada usulan dari berbagai, termasuk mungkin dari masyarakat banyak ya. Bagaimana supaya ada sinergi antara SMK dan perguruan tinggi. Alhamdulillah tahun ini Dinas Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian itu dari kementerian sudah membuka tuh di Anyer. Itu namanya kelas perguruan tinggi negeri khusus petrochemical. Nanti orang-orang itu yang lulusan SMK SMK Banten bisa sekolah di situ, langsung ditempatkan di industri. Jadi perguruan tinggi itu khusus dia mencetak untuk yang dibutuhkan di industri petrochemical. Udah mulai dibuka? Sudah baru tahun ini, baru beberapa bulan ini sudah mulai dibuka. Lokasinya di Anyer? Lokasinya di Anyer. Nah, kita juga dorong nih, kemarin kita datang juga ke Bogor. Di Bogor itu Kementerian Perindustrian, di Banten memang nggak ada nih.
Tapi boleh warga Banten sekolah di sana. Ada SMK dari SMK apa saya lupa, dari kementerian. Itu dari seluruh Indonesia dipilih. Ketika masuk di situ, lulus sekolah 4 tahun, langsung ditempatkan. Langsung kerja. Dan itu dari kementerian, biayanya gratis. Gitu. Nah, mungkin karena kotanya juga terbatas, informasi juga terbatas, sebenarnya peluang-peluang itu ada. Tapi kita ingin perbanyak itu. Kalau bisa kita minta seluruh SMA, SMK atau sekolah-sekolah favorit ya, khususnya SMK, karena SMK kan berkaitan dengan industri ya, supaya mahasiswanya itu atau perguruan tinggi mahasiswanya itu dicetak sesuai dengan kebutuhan industri. Artinya sudah mesen duluan. Jadi industri udah mesen, saya mau buka nih, mesen 50 dengan spek ini. Digodok lah, dipersiapkan, ketika lulus langsung dipekerjakan. Itu ya? Langsung dipekerjakan. Dan sekarang sudah ada di Anyer ya, perguruan tinggi Petrosemika, perguruan tinggi negeri dari kepemilikannya punya kementerian. Gitu. Itu bagian dari aspirasi yang kemarin sama teman-teman dikawal ya. Ternyata itu proses sudah lama, cuman baru mulai dari sekarang. Gitu. Nah, bisa nggak APBD Banten mensubsidi masyarakatnya untuk sekolah di situ? Maksudnya diberi beasiswa? Justru di situ gratis sekolahnya. Oh, karena punya pemerintah gratis. Tinggal saya pikir kuotanya sedikit, terus orang-orangnya tinggal dia bisa nggak misalnya memenuhi spesifikasi karena penilaiannya ketat memang. Gratis itu. Dia sekolah tinggi atau universitas? Sekolah tinggi negeri. Sekolah tinggi negeri. Nggak harus dari SMK kan? SMA boleh masuk? Boleh, cuma kriterianya saya lupa kemarin, kayaknya lebih banyak karena itu petrosemikal, mungkin yang lebih mengarah adalah SMK ya, SMK kimia. Tapi dia melalui seleksi dulu, tes dulu. Seleksi dulu, agak ketat memang. Nah, kita ingin yang kayak gitu-gitu diperbanyak. Nah, kita ingin pemerintah provinsi kalau mau hadir misalnya, bagaimana bangun yang seperti ini ya? Mensinergikan, karena perguruan tinggi kan bukan kewenangan kita. Tapi kita ingin mensinergikan beberapa sekolah SMK unggulan, ya, mensinergikan dengan kebutuhan industri. Misalnya kalau kayak SMK 1 Cilegon misalnya ada 12 kelas misalnya. Kelas unggulannya mana? Nah, itu yang dibutuhkan sama industri misalnya dibuat MOU ya misalnya kan perjanjian supaya kelas tersebut nanti ketika lulus langsung dipekerjakan. Nah, kami ingin coba memperluas seperti itu. Kita coba minta dinas pendidikan, kita minta dinas tenaga kerja juga bisa nggak menjajaki seperti itu yang sudah dilakukan oleh kementerian. Ya mudah-mudahan kalau itu bisa. Memang semuanya nggak bisa semuanya, tapi minimal ada beberapa kelas unggulan. Ya, dan kelas unggulan itu kelas yang memang yang dibutuhkan, jurusan yang dibutuhkan oleh industri. Tinggal bagaimana polanya, penyaringannya. Kan kalau dia tidak memenuhi kriteria nggak bisa juga dipaksakan kan. Seperti itu. Saya agak sedikit ingat di Banten ada beberapa sekolah SMK unggulan ya. Kalau di Cilegon itu kalau nggak salah lebih ke permesinan ya. Mesin sama kimia kalau Cilegon ya. Kalau di Pandeglang tuh ada kalau nggak salah SMK berapa ya? Di Pandeglang itu Tata Boga ya? Tata Boga wisata kalau tidak salah. SMK 2 ya, SMK 2 Tata Boga dan ya. Pertanian betul. Tergantung kewilayahan memang. Nah, saya pernah juga meliput di Tangerang ada SMK perhotelan, hanya dia swasta. Betul. Nah, jadi masyarakat yang minat dengan dunia perhotelan bisa sekolahnya di sana. Ya, betul. Nah, itu kita dorong kayak gitu. Jadi SMK itu sesuai dengan kearifan lokal atau sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kalau di Cilegon misalnya, kita kan ada SMK 4 pelayaran. Kenapa? Karena potensi pelayaran di Cilegon tinggi ya, ada SMK pelayaran. Mungkin di tempat lain nggak ada karena nggak ada potensi pelayarannya kan gitu. Di kita misalnya ada tadi SMK kimia karena industri kimia banyak. Ada SMK 1 permesinan ya, perbengkelan karena peluang kerja permesinan dan perbengkelan ada. Nah, rencana mensinergikan tadi dengan kebutuhan industri tadi udah direspon belum sama pemerintah provinsi Banten? Sudah, mereka lagi coba menjajaki karena memang problemnya adalah itu kan pertumbuhan industri ya. Kalau industri-industri yang sudah ada kan dia nggak butuh tenaga kerja lagi. Nah, ini jadi kendala. Kecuali kalau misalnya industri kayak sekarang di Cilegon sampai Asri mau pelebaran. Mungkin dia 2-3 tahun lagi baru butuh karyawannya. Nah, dari sekarang tuh disiapin gitu. Lotte misalnya 2-3 tahun, 4 tahun lagi dia mau pas tuh dari sekarang 3 tahun lulus dia sudah bekerjakan. Ketika nggak ada pertumbuhan industri, ya mereka nggak bakal menerima. Ini jadi problem juga. Nah, beda misalnya dengan industri padat karya tadi. Industri padat karya kan yang dibutuhkan masyarakat banyak banget. Ya. Karyawannya banyak, jadi bisa 50.000, bisa 20.000. Kalau industri padat modal, teknologi tinggi paling 500, 300, paling banyak 1.000 ya. Jadi sedangkan angka pencari kerja tiap tahun pertumbuhannya tinggi. Jadi nggak seimbang, nggak berbanding lurus dengan pertumbuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Tapi kalau sistem PPDB-nya dari mahasiswa barunya dari awal sudah kan kemarin sempat ramai
Banyak oknum-oknum kakaknya titipan gitu. Kalau sistem perekrutannya seperti itu, maka akan sulit mengakomodir masyarakat yang tidak mampu yang ingin bersekolah. Nah, ya, makanya kita coba evaluasi lagi dari PPDB itu kan ada kuota buat yang tidak mampu. Buat orang yang tidak mampu yang punya kartu Indonesia Pintar itu tidak perlu lagi dia misalnya jaraknya dekat atau tidak. Tidak perlu lagi dia berprestasi atau tidak. Jadi ada kuota buat yang tidak mampu. Buat orang yang berprestasi kita kasih kuota 30%. Ya. Buat warga sekitar kita kasih 50%. Buat berapa persen? 10% lagi buat perpindahan orang tua. Kuota-kuotanya sebenarnya ada. Tinggal bisa nggak mereka memanfaatkan peluang itu. Kadang-kadang nggak dimanfaatkan gitu. Ada peluang orang yang nggak mampu, tapi ternyata dia nggak manfaatin itu. Yang diisi tanda kutip itu ternyata karena kuota yang tidak terpenuhi, ya itu bisa mohon maaf mungkin dimanfaatkan lah kira-kira seperti itu. Termasuk misalnya bagian prestasi atau biasa orang rebutannya di zonasi. Padahal sekarang dulu mungkin ya zonasi 90%, turun lagi 70, sampai sekarang posisi 50%. Jadi zonasi 50%. Kuota 50%-nya lagi itu buat orang berprestasi 30%, buat orang miskin 10%, termasuk buat perpindahan orang tua 10%. Jadi terbuka sebenarnya. Tapi ke depan bisa jadi kita evaluasi lagi ya. Pak sambil diminum Pak. Oh iya. Haus ini soalnya haus. Ada banyak jalan cepat ini. Nah, anggaran pendidikan kita sudah mencukupi belum sih sesuai ke amanat undang-undang? Kalau penganggaran ya kita DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi 5 komitmen mentaati undang-undang. Salah satunya anggaran pendidikan harus minimal 20% dari APBD. Termasuk anggaran kesehatan itu kan sudah amanat undang-undang juga, nggak boleh kurang dari 10%. Nah, semuanya sudah kita penuhi. Anggaran pendidikan 24-an. Anggaran kesehatan juga 10-11%. Nah, tinggal memang pengelolaannya gitu. Pengelolaannya efektif atau tidak, maksimal atau tidak. Sebenarnya memang kalau kita boleh bicara ya, kalau ideal misalnya sebuah negara, sebuah daerah ideal misalnya dengan penduduk kita 12 juta itu memang APBD kita kalau pengen ideal harusnya memang 20-30 triliun. Kalau 20-30 triliun, maka 20%-nya anggaran pendidikan bisa 4-6 triliun. Nah, jadi bisa ngakomodir swasta dong. Itu bisa mengakomodir swasta kalau kita berbicara negara maju ya. Tapi karena kita memang negara berkembang, walaupun Provinsi Banten harus disyukuri sebenarnya salah satu provinsi dengan PAD yang tertinggi ya. Jadi artinya kelima tertinggi kalau tidak salah. Nah, tapi kalau kita lihat negara-negara maju, tapi kalau kita lihat daerah-daerah di provinsi lain yang rendah ya memang mereka jauh dari kita. Tapi kalau kita ingin seideal mungkin bagaimana sih negara-negara maju mengelolanya? Ya karena duit mereka banyak gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita ikuti mereka. Tapi minimal menurut amanat konstitusi sudah kita lakukan 24%, kesehatan itu 11% sudah kita lakukan, tinggal bagaimana pengelolaannya. Nah, kita juga minta masukan dari masyarakat supaya anggaran yang besar itu efektif. Anggaran besar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bagaimana masyarakat Banten ini bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang kesehatan dan pendidikan yang baik. Yang baik, iya betul. Nah, untuk mengakomodir sekolah swasta ini dibutuhkan peran Pemprov seperti apa, Pak? Ya, pertama kita sebenarnya sudah punya Perda fasilitasi pesantren. Ini sebenarnya mah banyak juga pesantren-pesantren yang punya sekolah, ya. Ada yang punya Alia, ada yang punya SMA, SMK gitu. Kita juga bagaimana kita dorong supaya pesantren itu difasilitasi, fasilitasi pembangunannya maupun sarana pendidikannya maupun guru-gurunya kasih honor. Itu pertama, kita inginnya ke sana. Cuman perdanya sudah ada, tinggal bagaimana merumuskan anggarannya. Kedua, sekolah swasta. Kita ingin sekolah swasta itu para gurunya dapat honor. Sudah berlaku nih tahun 2021 kemarin, walaupun belum besar ya. 250.000 kita dorong 500.000. Tahun ini juga sama, cuman ada beberapa kendala. Nah, kita ingin karena sekolah swasta itu selama ini honor guru, pembangunan dan lain sebagainya mengandalkan BOS. Biaya operasional sekolah. Jadi mereka kesejahteraan gurunya ya mohon maaf dikasih honornya ya nggak layak lah, ala kadarnya gitu. Karena anggaran BOS yang dia terima itu bukan hanya untuk honor guru, tapi buat sarana lainnya ya, buat infrastruktur di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita minimal kita subsidi sekolah swasta itu untuk gurunya kita subsidi, kita kasih honor.
Nah, ini sudah kita dorong dari 2 tahun kemarin sudah berjalan, tahun itu sudah, cuma memang nilainya belum signifikan. Nah, kemarin juga ada kendala itu, ternyata sifatnya hibah katanya tidak bisa berturut-turut. Oh Nah, iya, itu juga kendala. ya. Nah, Betul, karena ini coba lagi kita perbaiki tuh, gimana caranya supaya mereka itu, karena mereka kan bukan tenaga kerja kita, jadi sifatnya kan hibah gitu kan. Kalau hibah, penerima hibahnya kan nggak boleh berturut-turut. Nah, ini juga lagi kita carikan, tapi itu sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana mengevaluasi dan memperbesar saja. Kalau kemampuan anggaran kita makin besar, ya mudah-mudahan sekolah-sekolah swasta ini bisa kita perhatikan. Kalau bantuan-bantuan untuk pembangunannya sih kita dorong juga di e-hibah itu. Sebenarnya kan e-hibah dari tahun 2020, 2021 kan 2021 ya berantakan kan. Akhirnya kita rada stop juga. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan buat sekolah-sekolah swasta e-hibah itu. Cuma karena ada permasalahan, ya akhirnya anggaran e-hibah kita stop, kita kurangin karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Nah, ini kita lagi coba cari juga sistemnya. Ya hibah ini sudah pakai sistem, pakai aplikasi, tapi masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan. Kita ingin hibah ini tepat sasaran. Salah satunya tadi bagaimana kalau di komisi kita, bagaimana mendorong supaya pendidikan swasta ini bisa mendapatkan perhatian ya dari pemerintah. Karena bagaimanapun mereka ikut berperan aktif. Kalau mereka nggak kita perhatikan, ya nanti kualitas pendidikan di swasta kurang maksimal atau tidak setara dengan pendidikan negeri, kan repot nantinya. Iya, seperti itu. Nah, tadi kan pondasi dari pengentasan pengangguran itu kuncinya adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikannya sudah baik, insya Allah lah dia memiliki kemampuan akan terserap di dunia kerja, gitu kan. Nah, bagaimana dengan kesehatannya nih, Pak? Oke, pertama tadi kita komentari pendidikan dulu. Kang Rahmat, pendidikannya baik misalnya kan. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya nggak ada, kalau nggak ada industri yang masuk, walaupun orang pada pintar-pintar nggak bisa kerja juga. Iya, Jadi memang masalah pendidikan itu dengan pengangguran memang saling berkaitan. Ya. Kita dorong kualitas pendidikannya, keahliannya, tapi pertumbuhan ekonomi, investasi juga harus kita jaga supaya ada investasi masuk. Kalau kita kelebihan tenaga kerja sudah terampil, sudah mampu, tapi nggak ada industri, nggak ada yang membutuhkan tenaga kerja, kan repot juga ya. Terkait dengan berikutnya dengan kesehatan tadi kan. Nah, bagaimana dengan kesehatan? Nah, kesehatan itu misalnya kita bisa lihat di data di dinas kesehatan itu ketersediaan tempat tidur di Banten itu jompang. Di Tangerang itu kan ada rumusnya, rasionya 1000/1 kalau tidak salah dari jumlah penduduk. Jadi kalau ada penduduk 1 juta, minimal ada 1000 tempat tidur di rumah sakit. Hitungannya kira-kira seperti itu. Nah, itu datanya itu di Cilegon, di Serang, di Tangerang melebihi. Tapi kalau di Lebak, di Rangkas kurang tidak mencukupi. Kalau dibagi mereka nggak cukup 1/1000 gitu. Oh gitu. Di Pandeglang sama Lebak. Makanya kita sebagai pemerintah hadir. Jadi mohon maaf kalau di daerah Lebak Pandeglang mungkin orang sakit itu enggan berobat. Pertama karena ekonominya kurang mampu. Jadi orang nggak mau berobat kan karena nggak mampu. Kedua bisa jadi ketika dia sakit banyak alternatif. Ya, obat-obat alternatif atau ke tempat-tempat yang alternatif. Ini jadi problem juga sebenarnya. Nah, akhirnya pihak swasta mau buka rumah sakit nggak mau. Kenapa? Nggak ada yang berobat. Ekonominya rendah, orang yang nggak mau berobat. Nah, tapi kita nggak mau kehabisan akal. Kalau swasta nggak mau investasi di dunia kesehatan di dalam Pandeglang, kita yang turun. Karena kita sebagai pemerintah. Nah, salah satunya kita sudah mendirikan rumah sakit yang Malingping. Dianggap kurang Malingping. Kita bikin 2 lagi tahun ini. Di mana, rumah sakit Labuan, punya provinsi. Sama di Cilograng. 2 rumah sakit. Cilograng, Lebak Bayar. Itu yang perbatasan ke Sukabumi ya, tapi masih wilayah kita. Kita juga di sana kesulitan. Mau ke Malingping juga masih sekitar 2 jam lagi kejauhannya. Mau ke sana masuk ke daerah Sukabumi, nah kita bikin rumah sakit di ujung sana punya pemerintah Provinsi Banten. Kalau Malingping kan udah beroperasi. Sudah lama, sudah berapa tahun. Kemudian yang di Pandeglang tuh udah ya peletakan batu pertama. Udah, itu bareng kemarin tahun ini ya, RSUD yang di Labuan sama RSUD Cilograng bareng kemarin. Oh, bareng. Baru pembangunan berarti. Baru pembangunan. Mudah-mudahan sih tahun depan 2023 atau 2024 ya paling lambat sudah bisa beroperasional. Itu karena di sana kurang kalau misalnya orang sakit normal tuh Pak, orang-orang Rangkas kota mungkin bisa ke sini ya. Bisa ke Serang, bisa ke Tangerang gitu. Atau di Pandeglang kota bisa ke sini. Orang-orang pedalaman nggak kebagian.
Jadi kan ada rumus, ada rasio tempat tidur, Iya, tempat iya, tidur. Di sana masih kurang. Makanya kita hadir sebagai pemerintah harus hadir dalam kondisi yang orang lain swasta nggak mau karena dia rugi misalnya. Kita mah nggak, karena memberikan pelayanan nggak ada lagi hitung-hitungan rugi untung kan Iya. gitu. Karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Giliran warganya mau berobat, kadang-kadang terkendala infrastruktur. Itu juga. Sampai ada yang ditambah. Itu agak miris kasihan memang. juga. Makanya ini sinerginya juga sama Komisi 4 harusnya ya. Betul. Infrastrukturnya. Betul. Supaya nanti yang rumah sakit yang udah dibangun jangan menjadi sia-sia. Iya, Gitu orang kan, mau berobat susah kan. Iya, mau Karena berobat susah infrastrukturnya karena rusak, akses ya. gitu. Makanya ini harus juga dianggarkan. Berapa tahun ini untuk nganggarin 2 rumah sakit ini pembangunan? 2 rumah sakit itu kemarin saya agak angka pastinya agak lupa ya, tapi itu hampir 200-an miliar ya, 100-an miliar lebih lah. Berarti tahun depan kalau udah jadi memenuhi ini nih alat kesehatan. Alat kesehatannya. Jadi mudah-mudahan paling cepat mungkin 2024 ya. 2024 sudah bisa operasional. Gubernur baru. Gubernur baru. Mudah-mudahan. Jadi rumah sakit baru itu nanti idenya Pak WH ya. Iya. Idenya Pak WH yang peletakan batu pertama, Pak WH yang menganggarkan pertama. Jadi kalau jadi PR buat gubernur berikutnya. Ya, berikutnya dari PAN barangkali. Ya, mudah-mudahan nanti dari PAN nanti gubernur ya. Jalan nggak, Pak? Ya, kita lihat situasi kondisi ya, karena dulu kita pernah diskusi juga kalau politik itu kan realistis. Iya. Kalau hitung-hitungannya memungkinkan, kenapa enggak gitu. Iya. Tapi kan sekarang pileg dulu ya. Ya, Pilkada pileg ya. dulu, makanya hasil pileg itu menentukan di pilkada, karena cuma beberapa bulan setelah pileg tahapan pilkadanya baru mulai. Di November kalau nggak salah. November, tapi tahapannya itu di bulan Juni sudah mulai tahapan. Udah tahapan ya. Mulai tahapan pilkadanya. Kalau tahapan pemilu kan sudah mulai sekarang tahapannya kan. Gitu. Targetnya berapa kursi, Pan? Kita pengen 3 besar. Jadi kalau sekarang 6 pengen 12 minimal. 3 besar dapat 12 kursi pimpinan ya. dong. Dapat pimpinan. Oke. Nah, inginnya kita 3 besar dari 6 kursi, ya targetnya 2 kali lipat atau 100% jadi 12 kursi. Kalau 12 kursi hitungan kita sih sudah juara ketiga tuh ya. Sudah dapat pimpinan mudah-mudahan. Ya, amin. Kebetulan saya ketua KPPW-nya nih, ketua pemenangan pemilu wilayah PAN. Kalau 12 kursi pede nyalonin ya? Nyalonnya pede juga, kita diperhitungkan juga sama partai lain kan. Tapi kalau cuman 6, apalagi kalau turun dari 6 kan malu. Mesti nggak dilirik. Lo jangan dulu ngomong gubernur lah gitu. Satu fraksi aja nggak ada. Satu fraksi aja nggak ada, masih numpang ke orang, lo ngomongin gubernur. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah minimal 1 fraksi kan. Nah, jadi syukur-syukur nanti bisa jadi fraksi besar ya, bisa dapat pimpinan, jadi pede gitu. Seru Pak, ini ngobrolin gubernur nanti lagi kita sambung Pak. Sambung lagi nanti di kesempatan yang lainnya ya. Oke Pak, makasih banyak ya Pak obrolannya Pak. Atas waktunya nih Pak, nanti kita ngobrolin lagi jelang pemilu. Ya, mudah-mudahan sekarang karena menjelang ulang tahun ya, mudah-mudahan masyarakat Banten terus berpartisipasi aktif ya dalam pembangunan. Ya 22 tahun ini tadi bukan umur yang baru atau yang sedikit saya kira, tapi PR kami, saya tahu harapan masyarakat begitu besar terhadap pemerintah Provinsi Banten, dan masih banyak harapan-harapan atau PR kami ya selaku bagian dari pemerintah ya untuk mewujudkan harapan itu ya. Terakhir pesan buat Pemprov Banten Pak seperti apa? Baik ya, pesan buat pemerintah Provinsi Banten ya, kita berpesan jangan cepat puas diri ya, karena PR kita, harapan masyarakat. Nah, ini harapan masyarakat itu memang cukup tinggi dan masih banyak yang belum kita realisasikan. Saya kira kerja-kerja keras kita, kerja ikhlas kita, kerja nyata kita memang ditunggu oleh masyarakat Banten, dan tetap semangat Pak PJ Gubernur. Makasih Pak. Ya, sip. Tas dulu. Oke, sama-sama Kang Rahmat. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.